Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tukareba, moga bagi-bagi Jadi di video kali ini akan dibahas tentang alat, obat, atau metode kontrasepsi modern. Kontrasepsi adalah alat, obat, atau metode untuk mencegah terjadinya kehamilan akibat bertemunya sel sperma dan sel ovum. Jadi, yang pakai kontrasepsi itu pasangan suami istri yang aktif melakukan hubungan seksual dan normal jika kesuburannya, tapi tidak mau kalau hamil istrinya. Ini alat kontrasepsi sudah jadi bagiannya program keluarga berencana yang digerakkan pemerintah. Prinsip KB meliputi menunda kehamilan, mengatur jarak kelahiran, dan menghentikan kehamilan. Nah, apa-apa saja itu alat, obat, atau metode kontrasepsi modern? Berdasarkan kandungannya, kontrasepsi modern terbagi menjadi kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi non-hormonal. Kontrasepsi hormonal memiliki kandungan hormon progesteron dan atau estrogen. Kontrasepsi hormonal terdiri dari pil, suntik, dan implan. Sedangkan kontrasepsi non-hormonal terdiri dari kondom, IUD, tubektomi, vasektomi, dan metode amenorre laktasi. Sedangkan berdasarkan jangka waktu penggunaannya, kontrasepsi modern terbagi menjadi kontrasepsi jangka pendek yang terdiri dari pil, kondom, suntik, dan metode amenorre laktasi, serta kontrasepsi jangka panjang yang terdiri dari IUD, implan, tubektomi, dan vasektomi. Apa semua tadi itu? Kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi berbentuk sarung atau selubung tipis yang panjangnya kurang lebih 10-15 cm, berpelumas, dan terbuat dari karet atau lateks. Kondom ini merupakan kontrasepsi non-hormonal jangka pendek dan satu kali bisa dipakai. Kondom dipasang saat penis sedang ereksi. Cara kerjanya itu, kondom mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita, karena itu sperma terkampungki di ujungnya kondom yang berputing sehingga tidak terjadi kehamilan. Ini kelebihannya kondom, bisa cegah infeksi menular seksual seperti HIV, sifilis, dan sebagainya. Selanjutnya ada pil KB. Pil KB adalah kontrasepsi jangka pendek hormonal berupa obat dalam bentuk pil. Kalau konsumsi pil KB, harus diminum pilnya setiap hari di jam yang sama. Cara kerjanya pil ini dengan menghambat ovulasi untuk mencegah lepasnya sel telur wanita dari indung telur. Kentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma susah masuk ke dalam rahim dan menipiskan lapisan endometrium. Ada dua jenis pil KB. Yang pertama, pil kombinasi. Ini ada dua hormonnya, estrogen dan progesteron. Jadi ini bisa pengaruhi produksinya ASI, jadi tidak disarankan untuk ibu menyusui. Kalau untuk ibu menyusui, bisa pakai mini pil atau pil progestin yang cuma satu hormonnya, jadi tidak ada pengaruhi produksi ASI. Kemudian suntik KB termasuk jenis kontrasepsi hormonal jangka pendek. Jadi sama cara kerjanya pil di dalam tubuh. Ada 3 jenis suntikan berdasarkan waktu penggunaannya. Yang pertama, suntik 1 bulan mengandung 2 hormon yakni estrogen dan progesteron. Terus suntik 2 bulan mengandung kombinasi hormon progesteron dan estrogen juga, tapi sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga tidak ada ganggu keteraturan siklus menstruasi. Lalu suntik 3 bulan. Kalau ini ada yang suntik 3 bulan progestin yang 1 hormonnya, ada juga suntik KB 3 bulan kombinasi yang 2 hormonnya. Ada juga yang disebut metode amenorre laktasi normal, yaitu kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Artinya, ASI saja yang diberikan pada bayinya tanpa diberikan makanan tambahan atau minuman apapun. Hal ini bisa efektif dengan syarat digunakan segera setelah melahirkan, menyusui penuh, pemberian lebih atau sama dengan 8 kali sehari, jarak menyusui kurang atau sama dengan 4 jam,
umur bayi kurang dari 6 bulan, dan belum menstruasi. Kontrasepsi selanjutnya adalah implan, yaitu kapsul kecil karet terbuat dari silikon dengan panjang kurang lebih 3 cm. Implan ini dipasang di bawah kulit, dan tenang meki tidak akan pindah-pindah itu implannya. Implan termasuk metode kontrasepsi jangka panjang dengan efektivitas sampai 3 tahun. Implan termasuk kontrasepsi hormonal yang cuma satu hormonnya, yaitu progesteron. Jadi cocok untuk ibu menyusui karena tidak ada pengaruh produksi ASI. Selanjutnya, intrauterine device atau IUD, disebut pula AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. IUD dibuat dari bahan plastik yang dililit tembaga. Bentuknya seperti huruf T berukuran sekitar 3 cm. IUD tidak ada hormonnya dan bisa dipakai jangka panjang selama 5-10 tahun. IUD dikasih masuk ke dalam rahim tak melalui lubang vagina. Itu IUD akan tetap di dalam, jadi tenang meki tidak pindah-pindah itu masuk ke organ tak. Terakhir, untuk pasangan usia subur yang tidak mau punya anak, ada metode operasi yang sifatnya permanen. Untuk wanita disebut tubektomi, yaitu metode kontrasepsi mantap dengan mengikat atau memotong kedua saluran telur. Karena terikatnya saluran telur, menyebabkan sel telur tidak bisa melewati saluran sel telur. Jadi sel telur itu tidak bisa bertemu dengan sperma, sehingga tidak terjadi kehamilan. Untuk laki-laki disebut vasektomi, yaitu teknik operasi kecil, sederhana dan cepat dengan memotong dan menutup saluran sperma yang menyalurkan sperma keluar dari testis. Nah, karena dipotong atau diikat di saluran sperma, jadi sperma tidak bisa keluar untuk bertemu dengan sel telur. Perlu diingat, vasektomi itu tidak sama dengan kebiri. Terima kasih. Berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.